Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, suara hati. Jika engkau tidak pernah melihat Allah, lantas siapa yang engkau sembah? Merupakan pertanyaan yang diarahkan kepada kesadaran terdalam manusia tentang hakikat Tuhan dan hakikat dirinya sendiri. Hal ini bukan perihal meragukan keberadaan Allah, melainkan menggugat cara manusia memahami dan menghadirkannya dalam ibadah. Islam sejak awal telah membebaskan Tuhan dari segala bentuk keterlihatan indrawi. Sebab apapun yang dapat dilihat oleh mata, pasti terbatas, tersusun, dan terikat ruang dan waktu. Sementara Allah adalah wujud mutlak yang tidak disamai oleh apapun. Maka, jika penyembahan bergantung pada apa yang bisa dilihat, dibayangkan, atau digambarkan, sesungguhnya yang disembah bukan Allah, melainkan konstruksi pikiran manusia itu sendiri. Ini menegaskan perbedaan antara Tuhan dalam konsep dan Tuhan dalam realitas. Konsep lahir dari akal, tetapi realitas ilahi dihadirkan melalui penyaksian batin. Allah tidak dilihat sebagai objek, karena Dia bukan sesuatu yang berada di hadapan manusia, melainkan wujud yang memungkinkan segala sesuatu itu ada. Jika Dia menjadi objek penglihatan, berarti Dia setara dengan makhluk. Padahal segala penglihatan ada karena Dia. Maka pertanyaan ini sesungguhnya mengantar manusia pada kesadaran bahwa Allah bukan yang dilihat, tetapi yang dengannya segala sesuatu dapat dilihat. Allah adalah yang tampak sekaligus yang tersembunyi. Tampak melalui tanda-tandanya, tetapi tersembunyi dari penangkapan langsung. Seorang hamba yang menyembah Allah dengan kesadaran ini tidak sedang mengejar visi, melainkan menghadirkan pemahaman bahwa setiap gerak, diam, dan kehendak bersumber dari Allah. Lebih jauh lagi, jika seseorang tidak melihat Allah dengan mata hati, maka ibadahnya mudah berubah menjadi ritual kosong. Hanya sekedar gerakan tubuh yang diselimuti kebiasaan sosial. Dalam keadaan ini, yang disembah seringkali bukan Allah, tetapi citra Tuhan yang diproyeksikan oleh ego. Tuhan yang hanya menjadi alat pembenar atau pelarian dari kecemasan. Sebaliknya, ketika seseorang mengenal Allah tanpa melihatnya secara fisik, namun merasakan kehadirannya dalam keterbatasan dirinya, dalam kefanaan dunia, dan dalam keheningan batin, maka ibadah menjadi dialog eksistensial antara yang fana dan yang maha ada. Ia sujud bukan karena melihat Tuhan, tetapi karena menyadari bahwa tanpa Tuhan, ia tidak memiliki apapun. Dengan demikian, pertanyaan jika engkau tidak pernah melihat Allah, lantas siapa yang engkau sembah? Adalah undangan untuk melampaui Tuhan dalam imajinasi, menuju Tuhan dalam kesadaran, mengajarkan bahwa iman sejati bukan hasil penglihatan mata, melainkan buah dari keterbukaan hati. Pada titik ini, manusia tidak lagi bertanya di mana Allah, karena ia menyadari bahwa seluruh keberadaannya karena Allah. Dan Allah tidak perlu dilihat untuk disembah, sebab Dia adalah yang menjadikan penyembahan itu terjadi.